Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Berdasarkan data Oxfam, kekayaan kolektif 4 orang terkaya di Indonesia senilai 25 miliar dolar Amerika setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin. Ntar dulu, kalian udah pada tahu belum sih ketimpangan ekonomi itu apa? Belum tahu? Oh ya udah, sekarang kami dari kelompok 1 bakal jelasin tentang ketimpangan ekonomi. Nah, perkenalan dulu deh anggota-anggota kami siapa aja. Yang pertama ada Aravinda, yang kedua ada Mutia, yang ketiga ada Ayu, yang keempat ada Cahaya, yang kelima ada Bramson, yang keenam ada Jeki, yang ketujuh ada Doli, yang kedelapan ada Barka, dan yang terakhir ada Farik. Yaudah yuk kita lanjut ke pembahasan tentang ketimpangan ekonomi. Berikut akan saya jelaskan mengenai pengertian kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi merupakan salah satu penyebab munculnya kemiskinan struktural. Menurut Selo Suemarjan, yang dimaksud dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural meliputi kekurangan fasilitas pemukiman, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikatif, kekurangan fasilitas untuk mengembangkan usaha dan mendapatkan peluang kerja, serta yang terakhir, kekurangan perlindungan hukum. Faktor penyebab. Banyak faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial ekonomi antara lain sebagai berikut. 1. Menurunnya pendapatan per kapita. 2. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah. 3. Rendahnya mobilitas sosial. 4. Pencemaran lingkungan alam. 5. Biaya pendidikan mahal. 6. Tingginya pengangguran. 7. Lahirnya ideologi kapitalis. Dan yang terakhir, hilangnya asas gotong royong. Mari kita lanjut ke dampak negatif kesenjangan ekonomi. Yang pertama, peningkatan ketidakadilan sosial. Kesenjangan ekonomi menciptakan kesenjangan sosial yang signifikan antara kelompok-kelompok yang kaya dan yang miskin. Hal ini bisa mengakibatkan frustasi, ketidakpuasan, dan bahkan konflik sosial di masyarakat. Yang kedua, keterbatasan akses layanan dasar. Kelompok miskin cenderung mengalami keterbatasan akses terhadap layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak, dan infrastruktur dasar. Hal ini bisa memperburuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, membatasi mobilitas sosial, dan menciptakan siklus kemiskinan yang sulit dipecahkan. Yang ketiga, kemiskinan dan pengangguran. Kesenjangan ekonomi seringkali terkait dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan peningkatan kemiskinan. Kelompok yang kurang beruntung ekonominya mungkin mengalami kesulitan pendapatan pekerjaan yang layak. Selain itu juga, sulit memiliki pendapatan yang cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Baik, selanjutnya, dampak negatif kesenjangan ekonomi yang keempat adalah penghambatan pertumbuhan ekonomi. Kesenjangan ekonomi juga bisa menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kesenjangan yang besar bisa menciptakan ketidakstabilan ekonomi, menghambat investasi, dan mengurangi daya beli masyarakat secara keseluruhan. Dampak yang kelima atau yang terakhir adalah ketidakstabilan sosial dan politik. Kesenjangan ekonomi yang tinggi bisa menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Perasaan ketidakpuasan dan keadilan ekonomi bisa memicu protes, demonstrasi, atau bahkan gerakan sosial yang bisa mengganggu stabilitas sosial dan politik suatu negara. Demikian yang ingin kami sampaikan mengenai dampak negatif kesenjangan ekonomi. Terima kasih. Penjelasan wujud kehidupan. Ketimpangan ekonomi. 1. Ketimpangan sosial antara kelompok masyarakat kaya dan masyarakat miskin.
Ketimpangan ini terjadi karena adanya perbedaan besar dalam pendapatan antara kelompok kaya dan miskin yang dipengaruhi oleh globalisasi. Globalisasi cenderung meningkatkan pendapatan bagi kelompok kaya, sementara kelompok miskin tidak mendapatkan manfaat yang sama. Akibatnya, jurang antara kaya dan miskin semakin lebar. 2. Ketimpangan antara pemilik modal dan buruh. Globalisasi dan masuknya modal asing memperburuk ketimpangan antara pemilik modal dan buruh. Perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sering kali membawa dampak negatif bagi buruh lokal, seperti pengurangan tenaga kerja dan penurunan upah. 3. Ketimpangan pembangunan yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Ketimpangan pembangunan antara daerah yang satu dengan yang lain seringkali terjadi akibat kebijakan pemerintah yang tidak merata. Hal ini berdampak pada akses infrastruktur dan layanan dasar yang berbeda-beda di setiap daerah. Contoh ketimpangan sosial akibat pembangunan. A. Ketimpangan desa dan kota. Ketimpangan ini disebabkan oleh perbedaan antara pembangunan di daerah pedesaan dan perkotaan. Desa seringkali tertinggal dalam akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan teknologi dibandingkan dengan kota. B. Ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Investasi dan pembangunan lebih banyak terpusat di Pulau Jawa, sehingga menyebabkan kesenjangan dengan daerah-daerah di luar Jawa yang masih tertinggal dalam hal infrastruktur dan pelayanan publik lainnya. Nah, di sini kami akan memberikan satu contoh kasus tentang materi yang telah kami bahas. Di sini kami mengambil tentang kasus rantai keluarga miskin, kemiskinan picu ketimpangan pendapat. Sumber kasus yang kami ambil berdasarkan dari Kompas TV. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit kasus yang kami ambil. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan orang yang dari keluarga tak miskin. Belenggu kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. 9,22% rakyat kita ada dalam kategori penduduk miskin. Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial. Lembaga Penelitian Semeru mengungkapkan bahwa di Indonesia anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung akan memiliki kesenjangan pendapatan dengan orang dari keluarga tak miskin. Kesimpulan didapatkan dari penelitian terhadap 1.522 anak yang terbagi dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin. Kondisi mereka dibandingkan antara sebelum dan sesudah bekerja saat dewasa. Hasilnya, pendapatan per jam anak dari keluarga miskin 87% lebih rendah dari keluarga tidak miskin. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk lama sekolah dan skor matematika saat belia. Kondisi lingkungan rumah tangga seperti listrik dan sanitasi juga termasuk dalam variabel. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah memastikan program-program pengentasan kemiskinan tetap tepat sasaran dan tepat guna. Wah, ini ada sesuatu hal yang belum sampai benar-benar di address gitu, maksudnya bisa jadi misalnya tadi kayak pendidikan atau kesehatan itu misalnya pemerintah udah melakukan apa ini, tapi ternyata itu belum membuat belum membuat dampak yang sebegitu besarnya yang bisa membantu anak-anak tadi untuk catch up misalnya. Pemerintah sendiri merasa amunisi guna meningkatkan taraf hidup masyarakat sudah cukup gitu. Rantai kemiskinan dapat dipatahkan usai ada intervensi. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenku PMK, menyebut program Keluarga Harapan sebagai solusi terefektif bagi masalah kemiskinan. Waktu tahun 2014 itu memang belum ada intervensi. Nah, jadi kalau frasa yang biasa kita dengar adalah itu seperti kemiskinan struktural, jadi kemiskinan dari generasi yang lalu itu diturunkan, ditransmisi ke generasi yang berikutnya. 6 tahun setelah diintervensi PKH, itu ada kecenderungan kesehatan anak itu meningkat. Pendidikan, salah satu indikatornya adalah tingkat kelulusan sekolah menengah atas itu juga meningkat.
Tidak hanya PKH, pemerintah gencar menggelontorkan bantuan melalui beberapa program, mulai dari program jaminan kesehatan nasional, beras sejahtera atau sastra, serta bantuan pangan non-tunai. Belanja bansos pemerintahan pun kian menggemuk, pertumbuhannya hampir 2 kali lipat menjadi 105,7 triliun. Jelang tutup tahun 2019 dengan serapan dana bombastis diharapkan hasilnya pun fantastis. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin di Indonesia cenderung memiliki pendapatan lebih rendah saat dewasa dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga yang tidak miskin. Ini mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan yang dipicu oleh kemiskinan. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, skor matematika, serta kondisi rumah tangga turut mempengaruhi. Pemerintah mengandalkan berbagai program seperti PHK dan bantuan sosial lainnya untuk memutus rantai kemiskinan, meskipun hasilnya masih perlu dievaluasi lebih lanjut.